Recording. Suara yang masuk di sini masuk nih. Suaranya semuanya masuk ke sini sekarang. Udah record. Yang ini gimmick ini Ki. Ini Ki record. Noise banget. Ini udah dikirim belum? Oh, udah dikirim belum? Apa? Filenya. Filenya udah dikirim belum? Filenya udah dikirim belum? Belum. Dikirim dulu. PPT-nya di share. Mau share screen-nya lewat mana? Mas Rof. Kan aku yang di. Sumpah aku kondisi 40 di sini. Suaranya masuk loh, V. Masalahnya belum. Sana ya. Di sana ada. Di sana ada. Itu? Deket. Ini makalahnya itu ya dikirim apa nih? Makalah. Oh, lemot. Dari 40 ya. Makalah. Nah, suara mereka masuk banget. Gimana terus ini gimana? Ini gimana? Gimana ini terus? Ini gimana? Bisa dengar suara saya? Apapun yang kamu omongin. Bisa, Bapak. Oke. Apa? Ini kirim. Oke, baik. Ya. Baik, Rik. Terima kasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Gimana, Riki? Ditanyain apa? Gimana Apa, Riki? Riki? Ngomong ya. Ini Raisen ada apa ya, Riki? Halo, Pak. Halo, Riki? Ini bentar. Baru dianu sama Asrof. Iya. Saya buka dulu kuliahnya. Baik, kita akan mulai kuliah pada kesempatan sore hari ini dan sekalian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sore ini kembali. Besarin lagi dah suaranya. Kita akan memulai kuliah sore ini dengan tema kajian mengenai hukum Islam dan permasalahan sosial. Marilah kita bersama-sama mengawali kuliah sore ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita akan mengawali kuliah dengan presentasi dari teman-teman kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 akan membahas tentang hukum Islam dan peradaban sosial. Di sini ada Asraf, ada Elvi, dan ada Peggy. Ya. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Sampurna 16.
dan Riki. Aku mau tanggung anu grup. Angger cek grup. Yo, seperti itu itu. Ya udah. Oke. Rai ku loro aja. Iya, Asraf nih. Kuliah. Hah? Online apa? Oh. Di Asraf ini sudah jalan. Asraf. Ya. Dah. Nek, misalnya Asraf harus presentasi ke coba baik. Coba baik itu presentasi deh, oh, langsung ada dulu. Share screen, langsung share screen dulu. Screen. Tak terasa gelap wajah. Ya, silakan. Bentar Pak, Asraf belum masuk. Zero. Nah ini Asraf. Tak terasa gelap jatuh di ujung malam menuju pagi yang hanya ada sedikit dan malam ini mungkin karena kau sedang tak terasa gelap pun jatuh.
Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Raiki Maulana. Kemudian ada rekan-rekan saya. Monggo perkenalkan. Saya Elvin. Perkenalan, Prof. Ya, di sini saya mau mempresentasikan kelompok 2, yaitu kajian hukum Islam dan peranata sosial di Indonesia. Untuk yang pertama, silakan untuk saudara Asraf untuk menjelaskan ya kaitan hukum Islam dan peranata sosial di Indonesia. Prof. Aku mulai. Berapa dah? Asraf murah mau tak Asraf? Bentar guys, ini Asraf mungkin baru mempersiapkan. Mungkin kepada Mbak Elvi dulu ya, menyebutkan kaitan hukum Islam dan peranata Baik, sosial saya di mulai. Indonesia. Baik, saya mulai. 1. Kaitan hukum Islam dan peranata sosial di Indonesia. Dalam perkembangan sejarahnya, hukum Islam masuk ke Indonesia bersama dengan tersebarnya Islam di Nusantara. Kemudian terjadi akulturasi antara hukum yang sebelumnya sudah di Indonesia dengan hukum Islam yang masuk ke Indonesia. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslimnya yang juga terdapat pemikiran menyangkut masalah kenegaraan, kebangsaan, serta perspektif keagamaan yang beragam, sehingga hukum Islam yang ada harus bisa menyesuaikan dengan peranata sosial yang ada. Sedangkan dalam peranata sosial, hukum Islam merupakan hukum yang bertumpu pada interaksi sosial yang bercampur dengan kaidah lokal masyarakat itu yang mengacu pada keyakinan dan nilai-nilai yang dianutnya. Dimensi hukum dalam Islam, dimensi syariah, ada 1 dimensi syariah dan 2 dimensi umum.
Dimensi syariah adalah dimensi yang mengambil sumber hukum yang ada dalam Al-Quran yang diimplementasikan dalam sunnah dan hadis dan menjadi asumsi bahwa Allah dan Rasulullah SAW memiliki kuasa dalam mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Sedangkan dalam dimensi ilmu ini mengasah bahwa ulama mempunyai kekuasaan dalam aspek bidang ilmiah. Karena itu, dimensi ilmu ini sangat fleksibel dan dapat bersifat universal dan dapat mengembangkan dimensi keilmuan sendiri selama masih dalam lingkup syariat Islam. Asraf suara, mohon maaf Asraf suaranya tidak masuk. Tak terasa. Ambil air. Oke, mungkin saya ambil alih ya. Dimensi fikih, yaitu dimensi ini merupakan hasil dari penalaran manusia yang bersumber pada Al-Quran dan hadis yang mencakup berbagai bidang kehidupan yang didokumentasikan dan disusun dalam kitab fikih. Sedangkan dimensi adat merupakan dimensi yang terbentuk dari hukum adat yang sudah ada dalam masyarakat dengan hukum Islam yang ada setelah mengalami berbagai pemikiran dan instalasi. Dimensi khoda. Dimensi ini merupakan hasil perkembangan dari ilmu fikih yang terdiri dari putusan dan penetapan baik pengadilan dalam lingkup agama maupun perkara umum yang diajukan dan mengacu pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum Islam yang berkaitan dengan peranata sosial di Indonesia. 1. Bidang hukum perdata. Dalam bidang ini meliputi segala sesuatu terkait perkawinan, perceraian, dan akibat hukumnya, serta mengatur masalah dengan warisan dan pewaris, dan juga soal muamalah yang dalam arti mengatur masalah kepemilikan dan hak-hak atas sesuatu, perjanjian, kontrak, dan yang lain sebagainya. 2. Bidang hukum publik. Hukum publik meliputi segala perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, membicarakan permasalahan soal kepada pemerintah dan hak pemerintahan pajak, sampai urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama atau negara lain, serta peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Dan untuk kesimpulan, jadi meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh seperti kebanyakan negara Islam lain, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam juga diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Terima kasih.
mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau ditanyakan atau monggo semisal mau ada yang ditanyakan. Dan maaf tadi semisal nunggu agak lama soalnya ada sedikit masalah sama mic-nya Asrof juga rada error. Aku mau ngomong. Silakan Raffi, Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tolong boleh slide yang dimensi. Apa? Dimensi. Terus, apa pertanyaan? Nah, mungkin ini kan ada beberapa dimensi, ada 5 dimensi hukum dalam Islam, ada syariah dan lain-lainnya. Nah, mungkin saya ingin tahu contoh penerapannya dimensi tersebut terhadap kegiatan-kegiatan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Begitu. Saya ulangi ya. Ya Mas, diulangi Mas. Itu kan ada dimensi hukum dalam Islam. Nah, Ya. apa sih contoh-contohnya dalam kehidupan Islam pada zaman dahulu? Penerapannya itu bagaimana? Terima kasih. Oke, Mas, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Contoh apa dalam kehidupan? Menurutmu apa? Contohmu apa? Contohmu kowe itu apa? Sing mbok tangkep. Misalnya apa? Hah? Bank syariah. Rehan. Mungkin saya diskusikan dulu ya sama teman-teman Mas untuk jawabannya. Bentar. Rehan, silakan Rehan. Halo, iya Pak. Oh. Oke Mas Rehan, apa Mas pertanyaan Mas? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai dimensi hukum syariah. Apakah bank syariah saat ini sudah benar-benar syariah atau hanya menggunakan embel-embel syariah saja? Karena pada kenyataan yang saya lihat, bank syariah dengan bank umum tidak ada perbedaan yang signifikan. Dimohon untuk penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menjawab dulu ya dari pertanyaannya Mas Raihan. Mungkin bank syariah itu tidak menggunakan sistem bunga. Dalam artian bank-bank yang lain kan menggunakan sistem bunga, dapat bunga berapa persen, dapat bunga berapa persen. Tapi untuk bank syariah itu tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil, Mas. Dan untuk Tapi pada kenyataannya seperti masih ada sistem bunga, Mas.
Mohon izin apa boleh menambahkan? Boleh Mas Dafa, silakan. Silakan. Untuk Mas Rehan gini, untuk saya yang alhamdulillah sedikit berkecimpung di Bank Muamalah, maksudnya KSPPS Surya Utama Nusantara Majenang itu berkontribusi di Cilacap nggih. Di situ kita di sana itu memakai sistemnya bagi hasil Mas. Jadi bukannya kita sistem bunga tapi menggunakan sistem bagi hasil. Dan saya ngobrol-ngobrol sedikit bareng direkturnya, memang ada beberapa memang yang mengatasnamakan koperasi syariah, bank syariah, belum syariah, mereka menggunakan konsepsi bunga. Jadi mereka itu hanya sebatas embel-embel. Tapi untuk lembaga-lembaga yang memang menggunakan syariah sebenar-benarnya syariah itu memang ada. Dan itu salah satunya itu KSPPS Surya Utama Nusantara di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Itu Mas, jadi kita pakainya sistem bagi hasil, bukan sistem bunga gitu. Terima kasih untuk tambahannya. Ya, terima kasih untuk tambahannya Mas Dafa. Berarti ini ya, tapi masih ada yang menggunakan sistem bunga ya? Iya, masih ada. Dan tidak dipungkiri, saya memang menemui salah satu di sana. Nggak tahu asal mulanya itu dari mana kantornya. Tiba-tiba memang ada tuh muncul di kecamatannya saya. Dia promosi lewat radio. Dia promosi lewat radio bahwa di situ itu ada bunganya, pinjaman murah dengan sistem bunga yang sangat menggiurkan, bunga yang sangat rendah. Nah, saya dengan Pak Direktur KSPP Sun itu saat mendengar radio promosi itu kita ketawa bareng. Karena apa? Karena konsepsi syariah itu nggak ada bunga, maupun 0,1%, 0,001%, mau 0,01% gitu misalnya, itu nggak ada konsepsi bunga gitu Mas. Kita pakainya konsepsi bagi hasil gitu. Kalau di bank syariah kami, gitu Mas. Terima kasih. Ya, makasih Mas Dafa. Makasih banyak Mas Dafa atas tambahannya. Oke, Wardah tadi yang angkat tangan, silakan. Bentar Pak. Mungkin contoh dari pertanyaan Mas Raffi tadi adalah contoh yang berada dalam penetapan hukum fikih yang diambil dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh masalah muamalah. Mungkin Mbak Elvi bisa menambahkan. Apa itu? Masalah muamalah apa, Mas? Masalah muamalah itu apa? Masalah muamalah itu kayak penetapan hak milik satu barang. Koreksi kalau salah. Kayak penetapan hak milik suatu barang. Misal kayak contohnya jual beli gitu Pak. Itu mengambil dimensi yang mana itu? Tadi kan yang ditanyakan Raffi itu kan ada beberapa dimensi ya di dalam hukum Islam itu yang Anda terangkan tadi di dalam presentasi itu. Ada dimensi syariah, ada dimensi ilmu, ada dimensi qadha, ada dimensi adat. Itu yang Anda ambil contoh itu yang mana? Dimensi yang mana? Menurut saya mungkin dimensi fikih Pak. Dimensi fikih. Oke. Apa tuh? Fikih itu emang apa? Fikih itu kayak merupakan hasil dari penalaran manusia yang bersumber pada Al-Quran dan hadis yang menerapkan sebagai bidang kehidupan yang didokumentasikan dan disusun dalam kitab Al-Fiqih. Terus hubungannya dengan yang tadi Anda sampaikan, muamalah itu apa? Ya, gimana ya? Bentar Pak, bingung kata-katanya. Ya ngomong biasa aja, nggak pakai kata-kata yang susah, yang kamu pahami saja.
Gimana ya? Bingung saya, Pak. Mungkin hubungan antara fikih dan muamalah dan ekonomi Islam adalah seumpama kajian tata bahasa dengan kemahiran penggunaan bahasa. Kegiatan ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari fikih dan muamalah. Nah, bahkan kegiatan itu hendaknya dikawal dan dipadu oleh fikih muamalah. Itu Pak, menurut teman-teman ini, menurut rembukan dari teman-teman. Coba dibahasakan yang lebih ini, yang lebih ya sederhana aja, dibahasakan secara sederhana aja. Mungkin hubungan antara fikih dan muamalah dan Islam adalah seumpamaan kajian atau tata bahasa dengan kemahiran penggunaan bahasa dan kegiatan Kok jadi ekonomi. bahasa sih? Kok jadi bahasa tuh gimana? Bentar Pak. Bentar. Makanya nggak usah sambil baca, diterangkan aja sepemahamanmu. Karena repot kalau kamu sambil baca, kamu juga nggak paham apa yang kamu baca. Jadi lebih baik yang kamu pahami. Kalau kamu menyampaikan sesuatu hal yang kamu baca dan kamu nggak paham, itu orang lain tambah nggak paham. Baik, Repot nanti. Mungkin Mas Asrof Pak yang nambahin. Apakah suaranya terdengar ya? Oh, terdengar udah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Coba Raffi dulu dipertegas pertanyaanmu Raffi biar ditangkap dengan baik. Coba Raffi ini pertanyaanmu Raffi. Izin, apakah suara saya terdengar? Suara terdengar. Ya. Sebetulnya yang saya tanyakan tadi contoh pada penerapan pada zaman dahulu, cuman semisal pada zaman sekarang juga nggak apa-apa sih Pak. Yang intinya contoh kehidupan dalam sehari-hari, penerapan dimensi hukum dalam Islam itu apa? Salah satu aja, kan itu ada 5 dimensi. Gitu, Pak. Oke. Coba siapa yang mau jawab? Asraf? Ya, saya Pak. Sebentar. Coba. Ngobrol aja, nyantai aja ngobrol biar tidak terjebak pada kutipan yang kamu baca lalu juga nggak paham, itu repot nanti. Kalau yang masih berhubungan dari zaman dulu sama sekarang itu menurut saya yang fikih ya Pak. Karena kan aspeknya luas ya Pak fikih itu. Yang salah satunya itu mengatur jual beli atau muamalah itu termasuk dalam dimensi fikih sebenarnya. Nah, itu Fikih bisa apa? dijadikan salah satu contoh dimensi hukum Islam yang masih berlaku dari sampai sekarang. Terus kalau yang lain nggak berlaku? Yang lain juga masih berlaku Pak. Cuma ini lebih ke fikih aja. Kan tadi salah satu katanya Pak. Kalau di sekarang aku ingin tanya nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan dimensi itu? Dimensi hukum dalam Islam itu kenapa dibagi ke dimensi-dimensi itu? Kalau menurut saya Pak, kan itu hukum Islam dengan syariah bedanya apa itu? Kan judulmu kan dimensi hukum dalam Islam ya kan? Iya. Hukum dan syariah bedanya apa? Sebenarnya ya sama. Lalu di situ ada dimensi syariah gitu apa? Mungkin ini lebih yang lebih mendalam lagi sih Pak, mungkin lebih dikaji lagi yang syariah Coba ini. dari paper yang kamu kutip. Oh ya. Itu
apa sih yang dimaksud dengan dimensi yang dia tulis di dalam paper yang kamu kutip itu? Kenapa dia kemudian menyebutkan ada beberapa dimensi di dalam hukum Islam itu? Sebentar, Pak. Mungkin dari sini saja ya. Nah, kalau menurut papernya ini Apa coba itu? di sini ya dijelaskan secara rinci, Pak, cuma berkenaan dengan Iya kan? pembahasan hukum. Ya. Nah, tiba-tiba coba dia ngutip dari siapa itu? Coba kamu cari. Dia ngutip dari siapa itu? Ini ngutip dari, sebentar, Pak. Apa cuma opini sendiri ya? Ya itulah, itu kita repot kalau kayak gitu tuh. Jadi jangan sekali-kali kita menggunakan istilah yang kita sendiri tidak tahu. Ya kan, walaupun dari paper, tapi kalau paper itu nggak menjelaskan, nggak usah dikutip. Repot kita nanti. Buang aja tuh paper yang nggak memberikan pencerahan itu. Tiba-tiba kok bagi, dalam konteks apa? Dia bicara pembaharuan tuh di situ kayaknya. Ya kan? Ya. Ya enggak? Iya, Pak. Oke. Nah, kenapa kemudian dia membagi, tiba-tiba membagi? Buat saya loh ya, teman-teman sekalian mahasiswa. Boleh baca paper itu, tapi yang menjelaskan, Jadi kalau misalnya kalian bikin paper, kemudian kita nggak mendapatkan kejelasan, lalu diberikan ke orang lain, itu bukan menambah jelas, menambah ruwet. Menambah ruwet. Jadi jangan hanya mengejar target, yang penting jadi paper. Itu saya kira perlu diperbaiki mindsetnya ya. Ini sudah jadi paper, nggak ada soal. Tetapi ini ke depan kalau membuat paper itu jangan hanya berhenti pada paper sudah jadi, tapi melupakan aspek penting ya, dari pemahaman yang kita punya atas topik yang kita bicarakan. Maka prosesnya adalah diskusi dulu, maka disebut dengan kelompok diskusi. Diskusi dulu apa yang dipahami, yang dituliskan dalam paper itu yang dipahami. Terus saya melihat ada yang kopas langsung loh itu. Kopas itu yang hukum-hukum itu kan masih warnanya warna kopas langsung. Ya enggak? Di dalam papermu. Ya kan? Yang undang-undang itu masih belum dirubah warnanya karena kopas dari yang lain ke situ warnanya bisa tersalah. Betul nggak itu? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Itu. Jadi itu enggak, namanya kita tidak masalah. Jadi logikanya gitu loh. Apa yang kita dapatkan dari paper yang sudah ada itu sebagai informasi atau dalam bahasa penelitian data. Ya, data yang kita ambil, data yang valid. Ya, data yang bisa meyakinkan kita dan meyakinkan orang lain. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba muncul dimensi hukum Islam di sini. Ya sah-sah saja orang mau menulis dimensi hukum Islam dari aspek itu. Tapi kan argumennya apa? Mengapa dibagi menjadi dimensi syariah, dimensi ilmu, dimensi itu sah saja. Siapapun saya kira untuk membagi itu sah-sah saja. Tapi kan yang paling penting itu mengapa pembahasan itu. Nah itu yang harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa ketika kita mau mengkategorikan semacam itu
itu sebelumnya harus kita jelaskan lebih. Si paper itu dia tidak menjelaskan dari dimensi. Itu saya yakin dia juga kopas lagi itu. Si penulis paper itu saya kira kopas lagi juga. Ketika orang lain sebelumnya membuat dimensi dan dimensi itu tidak diterangkan, maka dia akan menyampaikan tidak diterangkan lagi. Akan terus terulang. Maka semakin hari itu bukan semakin mencerahkan, semakin ruwet, tumpang tindih atas opini, atas pendapat-pendapat yang tidak berdasar misalnya. Itu saya kira perlu penjelasan yang lebih konkret di situ. Sehingga sudah benar tuh tadi saya lihat ada paper-paper yang kamu download gitu, dan sebaiknya paper yang mana yang kamu rujuk itu. Kalau misalnya ada yang bicara tentang dimensi, yang lain bicara nggak tentang dimensi. Lalu dalam konteks apa dimensinya? Itu kalau kita belajar seperti itu, apapun saya kira ini bukan hanya kelompok 2 ini, tetapi bagi siapapun yang akan mencoba. Ini karena kita sudah sesi kedua. Jadi saya lebih menekankan pada aspek metodologi, aspek bagaimana kita mendapatkan pengetahuan yang valid. Itu penting saya kira. Karena semakin hari semesternya semakin besar, itu semester 2, semester 3 pasti kerja-kerja ilmiah kita itu harus semakin baik ya. Bukan kita memaklumi, saya memaklumi generasi COVID misalnya, tradisi akademiknya di masa COVID itu mungkin ya dari daring ke daring gitu. Tidak ada yang tidak ada kontrol yang maksimal, sehingga pengalaman pembelajaran di masa SMA dahulu yang dari daring ke daring uncontrollable begitu, mungkin akan melahirkan karya yang kualitas yang berbeda. Sehingga hampir semua saya kira, bukan hanya Anda ya kan, tapi hampir semua produk COVID itu akan menemukan masalah ya kan, dan itu semua mengatakan begitu. Para peneliti mengatakan lost generation. Jadi ada generasi yang kosong gitu ya, generasi yang kosong, dan itu saya sudah rasakan. Saya sudah rasakan ini mengajar produk daring ya kan, mengajar produk daring, dan saya juga menyadari bahwa coba saja bayangkan, ini daring nih kita. Anda kan bisa merasakan sendiri kuliah pada saat daring dan kuliah pada saat tidak daring. Ya kan? Itu pasti ada sesuatu hal yang berbeda. Nah, sehingga terpaksa ataupun tidak, kalau kita luring gitu, walaupun mungkin masih ada yang ngobrol juga ada, yang tidak perhatian juga ada, tetapi setidaknya ya berbeda ketika Anda ada di rumah. Mungkin ya hanya kamera yang bulat-bulat itu saja yang ada mahasiswa di balik itu, saya tidak tahu. Dia sedang kemana, bisa ditinggal atau ada atau tidak, kita nggak tahu, ya kan? Maka bagaimana mungkin kita kemudian akan berharap banyak terhadap pola pembelajaran yang seperti itu. Tetapi bukan semua. Ada mahasiswa, ada murid, ada siswa yang betul-betul komitmen, ya, betul-betul komitmen untuk bisa mendapatkan pengetahuan. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi tadi kalau misalnya Raffi bertanya tentang dimensi, yang bisa menjawab tentang dimensi adalah pemakalah itu. Jadi saya tidak tahu maksud dimensi itu. Jadi kalau misalnya kita mau bicara tentang bagian-bagian yang bisa kita dapatkan dari Islam, itu ya bisa saja seperti itu. Kalau istilahnya memberikan contoh dari syariah misalnya, mungkin kalau tadi lihat pada definisi yang ada di situ, syariah itu adalah sumber ajaran. Ya. Memang definisi syariah itu jalan. Syariah itu adalah jalan. Jadi kalau dimensi syariah dia jalan itu yang dimaksud adalah jalan yang lurus kalau menurut para ulama, atau menurut Pak Hasbi Asidiki misalnya, ulama kita, Profesor Hasbi, seorang ilmuwan dari Fakultas Syariah dahulu almarhum, katakan bahwa jalan menuju sumber air syariah itu secara kebahasaan, jalan menuju sumber air. Artinya saya kira orang akan mengikuti jalan itu dengan mudah, karena di nun jauh di sana, di tempat sumber air itu ada sumber kehidupan. Air itu kan sumber kehidupan. Jadi untuk coba saja Anda perhatikan di beberapa tempat yang kekeringan misalnya,
mereka terpaksa ataupun tidak, mereka akan mengikuti jalan itu walaupun terjal, karena di sana ada mata air. Mereka akan menuju ke situ. Itu tanda bahwa itu dituju sebagai jalan yang digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang ada di sana. Ada juga yang mengartikan bahwa syariah itu air terjun, jalan ataupun apa yang dilalui oleh air terjun itu. Air terjun itu kan apapun dilewati sama dia. Air yang terjun dari atas ke bawah itu semua dia lewati, dan gak ada yang bisa menahan itu. Air yang sudah terjun ke situ walaupun satu tetes misalnya dia terjun ke situ, ya dia akan sampai kepada di mana air itu menimpa. Kalau Anda ambil tangan misalnya ya di tanganmu, tapi dari atas sampai tiba tanganmu itu tidak ada yang menghalangi di situ. Dan itulah namanya syariah. Dalam konteks agama kita, syariah itu adalah ketentuan-ketentuan Allah ya, yang diberikan kepada umat manusia ya, sebagai jalan hidupnya, sebagai ketentuan aturan main hidup umat manusia. Dan di situ bukan untuk menyulitkan, karena prinsipnya adalah adamul haraj. Di syariah itu, agama kita itu adamul haraj, meniadakan kesulitan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa syariah itu membuat kita sulit, tidak, tapi membuat kita justru memudahkan, adamul haraj itu. Nah, apa contohnya yang misalnya dalam dimensi syariah yang tadi Anda sebutkan itu? Ya, ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ya itu sebagai jalan hidup yang kita harus ikuti. Ya, dia hudan, dia petunjuk. Maka di situ ada yang berbau hukum, ya, yang berbau hukum ada di dalam Al-Quran. Yang berbau teologis ada dalam Al-Quran. Ya kan, yang berbau akhlak ada dalam Al-Quran. Ya, dimensi syariah. Kalau dipandang bahwa Al-Quran dalam konteks syariah, Al-Quran itu sebagai sumber hukum, ya, sebagai sumber hukum. As-Sunnah itu adalah sebagai sumber hukum. Jadi mungkin dimensi hukum dalam Islam yang dimaksud dengan dimensi syariah adalah dia adalah dimensi sumber. Jadi hukum Islam itu memiliki sumber. Apa sumbernya? Ya Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu ya. Kalau dimensi ilmu mungkin bahwa hukum Islam itu sebagai ilmu. Bukan hanya sebagai aturan-aturan praktis seperti fikih tadi ya. Fikih itu kan ada fikih dan ada ilmu fikih. Ya kan? Ada fikih dan ada ilmu fikih. Kalau fikihnya itu adalah pemahamannya. Tapi ilmu fikih adalah bagaimana seseorang bisa mendapatkan pemahaman itu. Maka menjadi usulul fikih. Jadi ilmu fikih itu identik dengan usulul fikih sesungguhnya. Apa? Bagaimana seorang mendapatkan suatu pemahaman. Ya, sehingga dimensi ilmunya adalah bagaimana suatu pengetahuan itu diperoleh. Oke. Ya kan? Bagaimana suatu pengetahuan itu diperoleh. Maka hukum Islam itu di satu sisi dia ada aturan praktisnya, tapi di sisi yang lain dia mengandung keilmuan. Keilmuan dalam hukum Islam berarti usul fikih. Dalam bahasa filsafat disebut dengan filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmunya di dalam hukum Islam dia adalah usul fikih. Kira-kira contohnya yang seperti itu. Tadi misalnya dalam bidang fikih, ya sebagai dimensi fikih, Anda bisa melihat ada fikih muamalah, ada fikih jinayah, ada fikih siasah, ya kan? Banyak itu. Ada fikih munakahat, ya, ada fikih ibadah, misalnya. Itu dimensi fikih. Artinya dia aspek apa fikih itu? Fikih itu hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan mukallaf yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Hukum-hukum praktis yang diperoleh hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf itu seorang manusia dewasa yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi fikih itu mesti ada dalilnya. Ya, fikih itu mesti ada dalilnya. Apakah dalil itu dalil yang bersifat nakli? Nakli itu adalah teks Al-Quran maupun As-Sunnah. Saya sering menyebut dengan alasan atau argumen. Argumen nakliyah, ya, argumen yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada argumen akliyah.
argumen rasional, rasionalitas dari suatu pendapat, dari suatu paham. Berarti yang diperankan di situ adalah apa? Logikanya, pikirannya. Karena ada hukum yang tidak mendapatkan basis nakli yang kuat, ataupun karena memang dia contoh misalnya, kalau Anda bicara tentang jual beli yang misalnya multi level marketing, ya, multi level marketing itu termasuk hukum fikih muamalah. Itu tidak ada dalil yang jelas yang menyebutkan tentang hukum dari sistem multi level marketing. Tidak ada. Karena memang multi level marketing muncul baru-baru ini. Sekitar tahun 90-an. Multi level marketing itu muncul tahun 90-an. Nah, sementara sudah 1400 tahun yang lalu. Sehingga dia baru. Ya kan? Tapi dia kan dipakai oleh umat Islam tuh. Banyak umat Islam yang berusaha melalui sistem multi level marketing. Lalu kalau ditanya apa hukumnya multi level marketing itu? Kalau misalnya jawabannya ya tidak apa-apa. Loh, dari mana kita mengatakan bahwa multi level marketing tidak apa-apa? Nah, dia yang menjawab mengatakan itu tidak apa-apa, mubah misalnya, atau misalnya kan mengatakan itu boleh misalnya, itu kan dia harus ada argumen, karena tidak ada dalil yang langsung menyebutkan itu tidak ada dalil nakli ataupun argumen ayat ataupun hadis tentang multi level marketing. Maka untuk menjelaskan rasionalitas tentang kebolehan multi level marketing itu adalah akal kita. Aku ngomong di sini. Ya, akal kita. Dengan cara apa? Dulu sudah saya katakan. Ada dengan cara qiyas. Ya kan? Dengan cara qiyas. Atau ada juga dengan cara maslahat. Kemaslahat. Atau qiyas berarti menghubungkan dengan praktek jual beli yang sudah ada. Tapi tidak ada tuh. Dulu juga tidak ada. Saya kira sistem multi level marketing itu tidak ada di masa lalu seperti itu. Jadi kita mau mengiaskan kemana, kecuali kita mau menganalogkan dengan jual belinya saja. Bahwa multi level marketing pada dasarnya adalah jual beli. Yang berbeda adalah jaringannya. Ya, jaringan di dalam proses perdagangannya. Dahulu tidak menjelaskan jaringannya. Jadi yang berbeda itu adalah jaringannya. Jadi kalau misalnya mau menganalogikan itu kan Pak sama wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Kalau di dalam multi level marketing sesungguhnya adalah jual beli, maka jika jual beli itu dibenarkan oleh agama, maka berarti jual beli melalui multi level marketing dibenarkan. Tapi yang dibicarakan adalah jual belinya. Ya kan? Jual belinya. Bahwa multi level marketingnya itu hal lain yang harus diterangkan dengan cara yang lain. Tapi ternyata tidak ada, kita mau dianalogkan kemana. Lalu kemudian kita lakukan argumen kemaslahatan. Nah, kalau sudah bicara kemaslahatan, cara menilainya atau cara menjelaskannya sudah tidak lagi pada level ayat ataupun hadis, tapi pada level rasionalitas. Maka di situ dibutuhkan bukti-bukti yang menerangkan bahwa multi level marketing itu punya manfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Punya manfaat bagi perkembangan ekonomi dan bisnis dalam kehidupan umat manusia. Nah, kalau di situ kita bisa menunjukkan unsur-unsur yang memberikan manfaat, maka kita pakai maslahat. Ya kan, pakai argumen maslahat. Kalau kita bicara soal argumen maslahat, itu bukan lagi dalil nakli, dalil Al-Qur'an dan Sunnah, tapi menggunakan akal pikiran. Kerangkanya di situ sebenarnya. Nah, itu untuk sampai pada nalar yang semacam itu kan tidak mudah. Sama dengan ketika kalian membuat ada dimensi. Itu harus diterangkan tuh sebenarnya dimensi itu apa. Kenapa kok ada dimensi ini, dimensi ini. Sama tuh. Jadi kalian coba belajar untuk menerangkan sesuatu itu sedetil mungkin, tapi mendalam gitu. Daripada banyak tapi gerambiang. Saya lebih memilih sedikit sesuatu yang kita dapatkan sedikit, tapi kita betul-betul dalam gitu. Daripada kita punya banyak tetapi kosong gitu. Kosong semua, kayak sawah padi di sawah gitu, kelihatan kuning gitu.
tetapi itu kosong, ya kan? Artinya sawah 1 hektar misalnya kelihatan kuning, tetapi sebenarnya dia tidak ada isinya. Lebih baik kita 1 petak, tetapi dia penuh semuanya, menunduk semuanya padinya itu, sehingga kalau kita panen dia akan banyak manfaatnya. Yang hektaran dan kosong itu mungkin manfaatnya hanya untuk sapi, ya kan? Dia digunakan sebagai pakan sapi, bukan untuk pakan manusia. Tetapi yang sedikit tetapi berisi, dia bisa kita panen, bisa kita giling, lalu isinya bisa kita makan. Nah, coba belajar itu dari yang sedikit-sedikit gitu, tapi dipahami betul-betul. Makanya kenapa saya buat kelompok diskusi, supaya ada check and balances dari teman-teman. Bacaan ini dibaca oleh teman yang lain, terus seperti itu. Dan itu juga yang terjadi di dosen sekalian. Jadi cara kerja kita sebagai dosen, misalnya saya buat paper, kemudian paper saya dibacakan sama orang lain, tolong bacain deh, ya kan? Lalu kita nggak, karena kita merasa dibantu sama dia, misalnya kita ajak makan lah, ya kan? Makasih ya sudah dibacain itu. Dan itu kayaknya teman-teman mahasiswa justru enggan yang kayak begitu. Sehingga kemudian kayak typo, salah tulis misalnya, itu sering terjadi. Sampai tingkat skripsi loh. Sampai tingkat skripsi. Dan itu terus kita dorong teman-teman mahasiswa untuk dibacakan karya kita ke orang lain. Apalagi dalam satu kelompok. Kau baca. Jadi sebelumnya kita diskusikan dulu, kemudian kita pahami, kita catatkan, setelah dicatat, setelah dituliskan, dibaca lagi semua. Kemudian orang semua memberikan catatan. Catatannya kan boleh lewat laptop toh, dengan sistem memberikan komen itu. Oh ini ada tugas yang membuat menselaraskan ya, editornya gitu. Itu saya kira kerja-kerja akademik itu seperti itu. Itu Mas Raffi. Kira-kira penjelasan barusan dan juga dari teman-temanmu bisa memahamkan nggak? Ya. Berzal. Kenapa? Masa Berzal? Hah? Itu tadi Wardah angkat tangan. Wardah? Mana Wardah? Silakan Wardah. Pak, tadi mau tanya, tapi ternyata sudah dijawab oleh Bapaknya yang mengenai sebagian bisnis syariah itu kira-kira ada apa? Ada poin-poinnya yang harus dilihat gitu enggak, Pak? Kan kalau dari multi level marketing kan dilihatnya kan dari jualannya. Nah, mungkin ada bisnis syariah. Itu maksudnya bisnis syariah itu bisnis yang bagaimana ya, Pak? Saya Syafira, NIM 70, Pak. Pakai punyanya Mbak Haula. Oh, siapa namanya? Syafira, NIM 70. Oh, Syafira. Oh, bukan Wardah ya? Bukan, Pak. Ini pakai laptopnya Wardah Haula. Oh, oke. Bentar. Oke, siapa yang mau jawab dari teman-teman kelompok 2 dulu, mungkin silakan. Ada yang mau coba meresponnya? Apa yang dimaksud dengan bisnis syariah? Secara akademik ya, kenapa dikatakan sebagai bisnis syariah? Dia adalah aktivitas usaha yang berarti cara-cara berusaha yang ada di dalam ajaran agama Islam. Seperti tadi dijelaskan oleh Dafa, merespon pertanyaannya Raihan tentang bank syariah. Ada bank syariah, ada asuransi syariah, semua sekarang saya kira bersyariah gitu ya. Ada yang substantif, ada yang hanya sekedar marketing aja. Marketing untuk menarik perhatian pelanggan, konsumen. Hotel syariah, tapi di dalamnya masih ada kolam renang yang bercampur laki-laki dan perempuan.
Di luarnya label hotel syariah. Tapi kolam renangnya laki-laki dan perempuan bersatu. Tapi kalau misalnya label hotel syariah ada kolam renang, karena rata-rata hotel berbintang 3 ke atas itu sebenarnya mempersyaratkan adanya kolam renang. Dan kalau misalnya kolam renang dibedakan laki-laki dan perempuan, nah itu sudah menunjukkan hotel syariah. Dan itu pasti kan menjadi high cost hotel itu, ya kan? High cost. Sehingga dari segi pasar misalnya dia akan berbeda dengan pasar yang lain. Dan kalau misalnya dia lebih mahal, berarti tingkat huniannya akan lebih sedikit. Apakah kemudian hotel yang ataupun bisnis lain yang menggunakan syariah harus high cost? Saya kira tidak. Ya, tidak demikian. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Kalau misalnya kita punya pandangan bahwa yang namanya hotel harus ada kolam renang, ya mungkin akan high cost dengan membuat 2 kolam renang, khusus laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kita mengatakan kenapa harus ada kolam renang, karena itu adalah kriteria perhotelan. Kalau misalnya bisnis perhotelan syariah itu membuat kriteria khusus bahwa yang namanya hotel itu bintang 3 ke atas juga tidak wajib harus adanya kolam renang. Tapi yang namanya bisnis hotel yang bernuansa syariah, dia harus punya masjid yang besar. Jadi kalau yang lain kolam renang misalnya sebagai daya tariknya, karena pangsanya adalah pangsa muslim taat, itu harusnya. Pangsa hotel syariah itu adalah muslim yang taat. Sehingga kalau misalnya justru yang dipersyaratkan adalah kolam renang, menurut tidak tepat. Harus punya sistem tersendiri hotel syariah itu. Tadi saya katakan masjid yang bagus, gitu, masjid yang mewah, atau mungkin misalnya ada fasilitas buka puasa sunnah gratis misalnya. Jadi kalau masuk di hotel itu pada hari Senin dan Kamis misalnya, maka gratis, ya tentu kalau semuanya gratis kan jadi bangkrut juga, jadi high cost juga. Tapi gratis misalnya minumnya misalnya. Jadi Anda masuk ke restoran hotel syariah pada hari Senin dan Kamis, makan malam gratis minumnya misalnya, minuman atau bisa kita sebut begitu. Itu kriteria tersendiri. Sehingga apa yang menyebutkan label syariah itu memang harus dipastikan dia mengikuti standar apa yang diajarkan oleh agama. Hotel tadi salah satu contoh. Kemudian yang kedua misalnya tadi perbankan yang dikatakan oleh Daud. Memang perbankan syariah itu basisnya adalah pada bagi hasil. Kalau ada namanya bank syariah tapi tidak bagi hasil, ya dia hanya sekedar ikut nimbrung saja. Dan publik harusnya tahu, loh kok pakai bunga, kok bisa pinjam uang. Tidak ada sebenarnya yang namanya bank syariah pinjam duit. Bank syariah itu bukan pinjam duit. Karena kalau pinjam duit, itu namanya pinjam uang dibayar duit. Ya, lalu bagaimana penentuan bagi hasilnya? Apa mungkin menjual duit? Kan nggak masuk akal. Jadi kalau misalnya datang ke perbankan syariah, dikatakan, waduh saya mau pinjam uang sekian ratus juta, misalnya. Lalu tiba-tiba dikasih sama perbankan itu. Itu tidak masuk akal itu. Di mana DPS-nya itu? DPS itu namanya Dewan Pengawas Syariah. Di mana DPS-nya? Membenarkan transaksi di perbankan syariah dengan cara seperti itu. Yang ada adalah murabahah. Oleh karena itu maka bisnis perbankan syariah sesungguhnya adalah bisnis perdagangan, bukan bisnis uang, tapi perdagangan, kerjasama, ya kan. Jadi kalau misalnya ada uang yang dipinjam adalah uang, itu pinjaman modal, kerjasama antara perbankan dengan nasabah. Maka tidak mengembalikan dengan sistem bunga. Kalau 100 juta 1 tahun misalnya dikenakan bunga 10%, jadi harus bayar 110 juta. Tapi dilihat dari keuntungan. Jadi setiap bulan seorang nasabah perbankan syariah pinjam 100 juta, maka dia harus bisa menghitung 1 bulan dari uang 100 juta itu bisa menghasilkan berapa rupiah dalam bisnis yang dia kelola, kerjasama antara perbankan dengan seorang nasabah ini. Kalau ternyata misalnya perputaran uangnya bisa mencapai 20% misalnya, ya
ya bisa mencapai 20% dari 100 juta, ternyata dalam 1 bulan bisa menghasilkan 20 juta. Ya tergantung pada perjanjiannya, apakah mau 50-50 sehingga bank dapat 10 juta, si nasabah dapat 10 juta, atau misalnya bank dapat 5%, kemudian yang bersangkutan mendapatkan 15%, tergantung dari kesepakatan itu. Itu ya hal-hal yang dipersyaratkan di dalam ekonomi syariah. Ada syarat-syarat tertentu memang yang harus dijalankan yang sesuai dengan standar hukum Islam. Semuanya sama seperti itu, semua diterapkan. Oleh karenanya maka para ahli di bidang ekonomi syariah harus berhasil menemukan kriteria-kriteria yang terukur, yang bisa dijelaskan, yang bisa dilaksanakan, yang sesuai dengan ajaran agama. Kalau dia tidak berhasil merumuskan kriteria itu, maka dia tidak akan masuk ke dalam kategori bisnis syariah. Kayak tadi hotel misalnya, atau misalnya ada bisnis apa lagi. Nah sekarang misalnya ada Gojek, ada Gojek. Itu bagi muslimah ya, bagi muslimah. Karena rata-rata driver itu adalah laki-laki, bagi muslimah yang taat, dia tidak mau pesan Gojek. Karena dia digonceng oleh seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Ya kan? Maka Gojek itu tidak bernuansa syariah. Dan memang tidak dia mengatakan begitu. Tapi kemudian ada yang go syariah itu. Walaupun pangsa pasarnya mungkin tidak seramai yang Gojek. Karena dia memang mengambil ceruk yang sebenarnya di Indonesia kan mayoritas muslim. Tapi ketaatan muslim terhadap aturan Islamnya itu kan tidak bisa kita tidak seperti yang kita bayangkan. Mayoritas muslim, 87% muslim di Indonesia ini, yang itu artinya adalah pasar yang begitu luas. Tetapi dari 87% itu mungkin hanya 1%-nya saja orang yang betul-betul taat kepada syariah. Sehingga kalau misalnya dia meluncurkan ojek syariah misalnya, di mana dia punya aplikasi pilihan di situ, drivernya perempuan laki-laki. Jadi sehingga kalau misalnya konsumennya perempuan, dia bisa memilih driver yang perempuan. Saya tunggu sampai ke Jogja, hari ini belum ada tuh aplikasinya sudah bisa kita unduh ya kan di Play Store gitu. Tapi saya lihat driver dan branding Go Syariah itu tidak ada sih di Jogja. Malah sekarang kan dikuasai oleh yang kuning-kuning itu apa namanya? Shopee Food. Shopee Food Ya kan, sama Maxim Pak, Maxim. Iya. Nah, ada Maxim gitu kan. Itu tidak menunjukkan di situ bisa memilih laki-laki dan perempuan setahu saya loh ya. Tapi kalau yang Go Syariah yang di Bogor itu mulai sedang berkembang di Bogor, dia bisa milih itu. Di situ syariah dan aplikasinya di situ ada sedekah, ada macam-macam sebagai khas dari cara Islam. Jadi sehingga misalnya mengendarai menggunakan Go Syariah itu sekaligus sambil bersedekah. Berarti dia sudah kerjasama dengan lembaga filantropi Islam. Jadi kemudian akhirnya secara sistemik bisa menghidupkan seluruh elemen pranata sosial di dalam Islam. Ini kan di dalam akalamu pranata sosialnya nggak kebahas. Itu akan menghidupkan seluruh pranata sosial di dalam Islam kalau sistemnya dibuat dengan sebaik. Sampai jam berapa ya PSI? Itu ekonomi syariah itu di situ. Jadi sekali lagi semacam kebijakan ya, pengambil kebijakan harus berhasil membuat kriteria-kriteria syariah yang mudah dipahami, mudah dilaksanakan. Kalau tidak mendasarkan pada hal itu ya tidak bisa dikatakan syariah. Makanya kemudian kayak di perbankan syariah itu untuk menjadi seorang pengawas syariah itu harus dilatih. Dipastikan dia lulus tersertifikasi sebagai Dewan Pengawas Syariah. Tersertifikasi dia bisa memahami tentang kriteria-kriteria bisnis syariah. Sehingga apa sih wakalah, apa sih jualah, apa sih wadiah gitu kan, apa sih murabahah, musyarakah, mudharabah, semua harus dipahami oleh seorang Dewan Pengawas Syariah. Bahkan dalam beberapa prakteknya ada hal-hal yang memang di lapangan akan sulit kita terangkan. Ya kan, ketika masih tidak bisa dijelaskan, maka tawaran yang seperti itu walaupun menggiurkan secara ekonomi tapi tidak mengikuti pada kriteria syariah bisa kita tolak. Kadang-kadang itu menjadi
tantangan berat bagi perbankan syariah. Di satu sisi dia akan memberikan keuntungan besar, tapi dia tidak masuk dalam kriteria syariah. Bagi perbankan yang komitmen dengan sistem syariah, dia tolak tuh model transaksi yang tidak sejalan itu. Tapi dia lebih memilih transaksi yang kecil-kecil, tetapi sesuai dengan syariah. Oke, saya kira gitu ya. Ada lagi yang lain? Saya ingin nambahkan ya dari keterangan tadi bahwa pertama, kenapa kita harus mengkaji hukum Islam dan peranata sosial? Itu sebenarnya dua hal yang itu mata ujian tersendiri ya. Jadi dia peranata sosial satu hal, hukum Islam hal lain sebenarnya. Namun saya coba hubungkan karena apa? Peranata sosial yang kita maksud adalah peranata sosial yang diinspirasi atau terinspirasi oleh hukum Islam. Ya. Dan Anda harus tahu bahwa istilah hukum Islam, saudara sekalian, itu tidak ada di dalam Islam. Nama hukum Islam itu. Dalam Islam adanya adalah syariat, tasyrik misalnya, fikih, itu ada. Kenapa kok muncul hukum Islam? Ini untuk memudahkan cara berpikir, dan itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, Islamic law. Ya, Islamic law. Jadi dalam kerangka akademik di Indonesia gitu, saya kira belakangan ini lebih memilih hukum Islam. Walaupun secara institusional yang ada justru adalah syariah, fakultas syariah. Masuk fakultas syariah dan hukum itu justru untuk membedakan. Yang satu adalah yang berdasarkan pada Islam, ya kan? Hukum itu adalah hukum yang dimaksud adalah hukum umum gitu. Sehingga fakultas syariah dan hukum itu untuk menunjukkan adanya pemaduan antara yang berdasarkan kepada syariah dan yang berdasarkan kepada hukum umum, ya kan? Hukum-hukum yang berlaku di Indonesia kan semacam itu. Nah, kenapa kemudian saya gunakan hukum Islam di sini untuk memudahkan kepada teman-teman mahasiswa, walaupun saya harus mengatakan tadi syariah itu seperti apa. Tadi sudah saya terangkan jalan gitu ya. Kemudian di dalamnya sesungguhnya adalah ketentuan-ketentuan agama, ketentuan-ketentuan Allah yang diberikan kepada umat manusia yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ketentuan Allah itu sekarang ini adanya Quran dan As-Sunnah. Merujuknya ke situ. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah bicara tentang Quran dan Sunnah. Kemarin sudah bicara tentang Al-Quran, kemudian sudah bicara tentang hadis Nabi. Lalu sekarang apa lagi Pak? Kalau kita bicara hukum Islam, nah disinilah kita mencoba menurunkan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam konteks hukumnya. Maka saya menyebut dengan hukum Islam. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Gitu. Nah, dalam bahasa kita disebut dengan fikih. Cuma bedanya, biasanya kalau hukum cenderung dia mengikat. Dia sudah menjadi konun kalau dalam konteks Indonesia. Misalnya, ada hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu adalah undang-undang perkawinan di Indonesia. Itu mengikat. Siapapun warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan itu harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Kalau umat Islam menikah itu di KUA atau dinikahkan oleh KUA. Tapi kalau non-Muslim itu di pencatatan sipil. Itu undang-undang. Makanya disebut dengan hukum perkawinan di Indonesia. Sebenarnya sebelum munculnya hukum perkawinan Indonesia, umat Islam Indonesia itu biasa kan menikah. Sebelum tahun 74 itu mereka biasa menikah. Ya, artinya pernikahan itu sudah berlangsung lama. Maka caranya adalah fikih munakahat. Ada fikih munakahat. Nah, kalau fikih munakahat itu kemudian antara ulama yang satu dengan ulama yang lain berbeda-beda. Ya, ulama yang satu dengan ulama yang berbeda, sehingga antara ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, dia punya pemahaman sendiri-sendiri di situ.
Ketika dia menjadi undang-undang, menjadi satu. Contoh misalnya juga ada kompilasi hukum Islam misalnya. Nah, itu di Indonesia ada istilah kompilasi hukum Islam. Dia bukan undang-undang, tetapi kepres. Isinya tentang perkawinan, tentang wakaf, tentang zakat, bukan zakat, tentang waris, perkawinan, perceraian, waris, dan perwakafan di situ. Itu tidak seperti undang-undang, tetapi dia punya kekuatan hukum di dalam hierarki hukum Indonesia kan. Ada undang-undang, kemudian ada undang-undang 145, ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah mengganti undang-undang, lalu ada kepres, keputusan presiden. Kompilasi hukum Islam itu menjadi satu hukum yang memenuhi hierarki di dalam sistem perundang-undangan yang ada di negara kita. Isinya apa? Ya isinya adalah syariat itu. Tentang perkawinan, kembali kepada fikih munakahat, tentang wakaf ya kan, kembali tentang fikih wakaf, tentang zakat, mengenai fikih zakat, pengetahuan zakat. Nah, fikih-fikih itu saudara sekalian adalah pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Pengetahuan yang diperoleh dari syariah tadi. Tadi sudah dijelaskan juga sama teman Anda itu. Jadi dari syariah, Quran dan Sunnah itu kemudian dipahami oleh para ulama. Apa yang diperoleh, pemahaman yang diperoleh para ulama itu menjadi fikih namanya. Karena fikih, maka wajar kalau berbeda ulama A dengan ulama B. Karena secara sosiologis, latar belakang seseorang dalam memahami suatu ayat tertentu, hadis tertentu, itu akan berbeda. Dari tempat yang berbeda, dengan latar belakang keilmuan yang berbeda, itu memungkinkan dia untuk punya pemahaman yang berbeda. Karenanya maka, perbedaan itu jangan dianggap hal yang menakutkan. Perbedaan itu jangan dipertentangkan. Perbedaan itu bukan pertentangan. Tapi anggap perbedaan itu adalah kekayaan. Ya. Kalau kita akan menempatkan itu sebagai objek studi, ya karena hukum Islam itu di satu sisi dia harus kita jalankan, karena kita adalah seorang Muslim, ya kan, harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah, yang kemudian di breakdown menjadi fikih yang berkaitan dengan perilaku kita. Tapi juga dia sebagai objek studi. Makanya saya masukkan dalam studi Islam. Pengantar studi Islam, salah satunya adalah mempelajari tentang hukum Islam. Atau aspek-aspek syariah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu. Aspek-aspek hukum, ya, aspek-aspek hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu. Maka kita sebut dengan dimensi hukum Islam. Lalu apa hubungannya dengan pranata sosial? Terus sekalian, pranata sosial itu adalah sistem sistem kehidupan yang dijalankan oleh masyarakat. Maka memang berbeda-beda para ahli untuk mendefinisikan dimensi. Ada yang mengatakan kelembagaan, lembaga. Ada juga sistem kehidupan. Tapi saya kira sama itu. Kalau kelembagaan berarti dia yang dilihat adalah lembaganya, tapi kalau sistem kehidupan berarti yang dilihat adalah sistemnya, yang sama-sama sebenarnya mengatur kehidupan kita. Contoh kelembagaan itu apa? Ada yang dimaksud, ada yang disebut misalnya masjid. Itu kelembagaan. Masjid itu saya anggap sebagai sebuah kelembagaan. Dan kelembagaan itu mengatur kehidupan orang. Maka pada saatnya kita menjalankan sholat, maka umat Islam datanglah ke masjid. Ketika masjid itu dikonsepsikan sebagai suatu institusi yang bisa melayani umat, misalnya bukan hanya dimensi peribadatan, maka kemudian dia bisa menjadi kelembagaan yang bisa melayani kehidupan umat. Maka kalau sekarang kita dengar ada masjid yang seperti Joko Karian misalnya, masjid yang bisa melayani berbagai hal untuk kebutuhan umat, aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek keilmuan misalnya. Berarti dia sebagai kelembagaan yang memang berasal dari hukum Islam, ya kan? Berasal dari agama Islam. Masjid itu, ya kan? Masjid itu kan tempat orang untuk beribadah, tempat orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya kan? Dan dalam waktu yang bersamaan ternyata masjid itu juga berhasil untuk menjadi suatu pranata sosial kehidupan umat. Kenapa? Ada pendidikan yang ditawarkan, ada sistem ekonomi yang ditawarkan, kan di situ. Ada kesehatan yang diberikan. Bahkan bisa menjadi penjamin sosial di situ. Jaminan sosial masjid itu. Apa misalnya? Kalau jamaah yang tidak mampu untuk bayar asuransi, maka masjid melalui infaknya bisa bayar asuransi mereka. Wah, itu keren sekali.
Maka ada masjid-masjid yang sudah masuk ke dalam kategori masjid filantropi Islam. Maka filantropi Islam yang lain selain masjid itu juga ada. Dan itu menurut saya adalah peranata sosial dari aspek kelembagaan. Apa filantropi Islam itu? Mungkin Anda pernah dengar namanya dompet duafa Republika. Mungkin Anda pernah dengar namanya lajizmu, ya kan? Anda mungkin pernah dengar lajiznu, ya kan? Ini tadi pagi saya baru melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah tetangga saya yang kebakaran sebulan yang lalu, kerjasama dengan takmir masjid di lingkungan kita dengan lajizmu, lembaga amil zakat Muhammadiyah. Kita peletakan batu pertama tadi dan akan memakan biaya sekitar 100 jutaan lebih gitu, dan tadi sudah terkumpul sekitar 20 juta dan sudah dibentukkan dalam bentuk material dan sudah dibangun. Jadi bukan peletakan batu pertama dan terakhir, bukan. Memang peletakan batu pertama yang diteruskan oleh tukang untuk membangun rumah itu. Itu menjadi peranata sosial itu. Ya kan, menjadi peranata sosial kerjasama takmir masjid yang tadi saya sebut masjid dengan lembaga filantropi, lajizmu misalnya, untuk bisa membantu masyarakat yang kesulitan. Karena hari ini dia nginep di tempat saudaranya, tetangganya kan, sama rumahnya terbakar, habis. Ya. Sehingga dengan adanya peranata sosial Islam yang seperti ini, ya itu bisa terbantu mereka. Itu yang saya sebut bahwa hukum Islam ini, saudara sekalian, ya bukan hanya berkaitan dengan bagaimana berhubungan dengan Tuhan, tapi hukum Islam itu bisa menjadi peranata sistem kehidupan umat manusia. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita mewujudkan itu secara lebih serius, lebih komitmen yang kuat, karena itu membutuhkan perjuangan. Termasuk misalnya tadi saya sebutkan bahwa peranata sosial itu dalam sistem hukum, maka hukum-hukum yang ada di Indonesia hari ini, misalnya dalam konteks Indonesia, coba mana hukum-hukum yang bernuansakan Islam. Kalau misalnya ada hukum yang bernuansakan Islam, itu artinya telah terjadi proses negosiasi yang baik dan kemudian menempatkan hukum Islam sebagai suatu ajaran agama Islam sebagai hukum di dalam kehidupan nasional kita. Karena dalam konsep sistem hukum nasional kita, hukum Islam diakui sebagai sumber hukum. Jadi kalau Anda baca tentang sistem hukum kita, sumber hukum itu atau disebut dengan bahan hukum itu ada 3. Ada hukum barat, ada hukum Islam, dan ada hukum adat. Dan ketiganya itu dia blended sesungguhnya. Ketiganya adalah blended. Siapa yang melakukan blending itu? Ya tentu sebagaimana sistem pemerintahan kita, di situ ada pemerintah, ada eksekutif, dan ada legislatif, serta ada masyarakat. Karena hukum itu dibuat kerjasama antara masyarakat, eksekutif, dan legislatif. Disahkan oleh legislatif memang. Bisa atas nama pemerintah mengusulkan draft perundang-undangan, bisa juga atas nama masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat, misalnya NU mengusulkan perundang-undangan tertentu. Misalnya undang-undang tentang pesantren misalnya. NU membuat undang-undang tentang pesantren. Ya kan? Kerjasama dengan lembaga ormas yang lain, NU, Muhammadiyah, Persis misalnya, berembuk untuk mengajukan kepada pemerintah undang-undang tentang pesantren. Itu sah-sah saja. Selama itu untuk menjadi peranata sosial, itu menjadi peranata pendidikan kita. Ya kan? Menjadi peranata sosial dalam sistem pendidikan kita. Nah, itu yang saya sebut dengan peranata sosial yang berdasarkan Islam itu di situ. Jadi inspirasi dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, apapun yang dalam kehidupan masyarakat kita ini, itu berasal dari syariah tadi, dari hukum Islam tadi. Itu kenapa saya gabungkan di situ, hukum Islam dan peranata sosial. Kalau misalnya kita lihat undang-undang tentang wakaf sudah ada, undang-undang tentang zakat sudah ada, undang-undang tentang Nangro Aceh Darussalam sudah ada, undang-undang tentang partai politik Islam. Itu kelembagaan tuh partai politik Islam itu. Ya kan? Itu peranata sosial, peranata politik ya, peranata sosial yang berkaitan dengan politik dan diakui bahwa ada politik Islam. Apa yang dimaksud dengan politik Islam itu? Ya partai politik yang didasarkan kepada asas Islam. Kan dulu tidak bisa itu. Zaman Orde Baru tidak boleh ada yang berasaskan Islam. Tapi setelah reformasi
dimungkinkan ada partai politik yang berdasarkan Islam. Tapi nggak tahu sekarang bagaimana tuh nasib undang-undang itu. Apakah sudah dirubah? Saya tidak mengikuti. Sudah dirubah atau belum? Karena kondisi kondisi politiknya saat ini berbeda ketika awal-awal reformasi. Kalau awal-awal reformasi, saya ikut dalam ya hiruk pikuk reformasi sampai dengan pemerintahan SBY periode pertama. Terasa sekali itu. Ada perundang-undangan yang bernuansakan Islam yang terus. Gitu. Di zaman Yusril Iza Mahendra sebagai Menkumham, ada 11 perundang-undangan yang disahkan. Yang bernuansakan Islam. Itu menggambarkan bahwa dialektika atau tawar-menawar antara hukum Islam dengan hukum Barat dan hukum adat untuk menjadi sistem perundang-undangan di negara kita itu berjalan dengan baik. Berjalan dengan terbuka, berjalan dengan demokrasi. Gitu kan. Jadi, membuat undang-undang juga harus demokrasi. Demokrasi itu bukan hanya memilih presiden, wakil presiden, dan anggota DPR dan DPRD. Menyusun perundang-undangan pun ya jangan disahkan tengah malam gitu. Ya kan? Ya harus demokrasi. Masyarakat dilibatkan, itu namanya demokrasi. Jadi jangan demokrasi yang compang-camping gitu. Kalau dalam Islam itu dukhulu fi demokrasi kafah ya kan. Masuklah ke dalam demokrasi secara totalitas gitu. Kalau kita ingin mengatakan demokrasi sebagai suatu sistem politik yang memang sejalan dengan kehidupan modern sekarang ini. Jadi jangan sepotong-sepotong, ini ya diambil tapi yang lainnya enggak kan gitu. Kalau dalam Islam kan juga begitu, dukhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Ini jangan sampai yang menguntungkan kita diambil, ajaran Islam yang tidak menguntungkan kita tinggalkan. Ya nggak begitu. Ya kan harus totalitas. Ya kira-kira tidak menguntungkan akan merusak citra kita misalnya, lembaga kita ataupun kelompok kita harus ditutup-tutupi saja ajaran. Ya nggak boleh kayak gitu. Namanya tidak totalitas, namanya tidak kafah. Dibuka aja. Makanya kemudian dimintanya kepada kita beribadah itu harus murni karena Allah. Jangan karena yang lain. Oke. Ada pertanyaan? Pak Yayan, Ya. izin bertanya. Untuk tadi kan kita ngecek di e-learning, kayaknya e-learning lagi ngedown ini Pak. Ini gimana Pak? Ya, lagi dalam perbaikan saya dapat, jadi presidennya nanti nyusul saja. Saya Oke, tadi siap, di awal tuh kayaknya banyak yang masuk, tapi sekarang sudah banyak yang keluar juga. Tinggal 27. Jadi ada yang satu device, 2 orang. Ya kan, di tempatnya Iya, Warna saya ada tadi, berapa Pak. orang di situ? Hah? Saya tadi sempat 2 device Pak. Jadi gitu Pak. Si Riki tadi pakai laptop saya sih Pak. Gitu. Oh, kamu sempat 2 device. Iya, sempat 2 Tadi device. tapi Sekarang udah satu orang keluar. tadi ada di dalam satu device. Iya Pak. Ya. Saya tidak tahu siapa yang tidak hadir. Tapi nanti kita akan buatkan presensi khusus untuk mengganti kuliah pada hari ini. Siap, Pak. Karena siangnya lagi down. Tadi saya dikabari. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akan akhiri kuliah pada kesempatan sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Minggu depan kita akan mulai luring lagi, ya, Oh iya Pak, sehingga mohon izin kita Pak. bisa bertatap muka kembali. Mohon izin Pak. Itu kan kalau nggak salah Senin itu ada acara prodi, ya Vi. Raffi, Senin ada acara prodi ya. Acara prodi. Iya Pak, Senin itu ada acara prodi, kuliah umum kalau nggak salah. Itu gimana Pak? Kita belum tahu juga dari Itu jam informasinya. 1 kan? Iya. Jam 1 itu. Iya, sampai jam sore 1. kalau nggak Kalian salah. jam berapa kuliah? Kita Enggak sampai sore, enggak sampai sore. Oh, nggak sampai sore. Itu soalnya belum tahu gitu Pak. Sampai sore. Saya sudah ditemui sama Pak Hia, dan dia sudah izin ke saya. Jadi saya yang ikom kelas B mungkin yang tidak bisa mengajar. Oh, gitu. Karena dia harus ada itu tadi kuliah umum. Stadium general ataupun apa? Kuliah umum ya. Kita jam 14.50 Pak. Dia menawarkan ke saya, Bapak kalau yang kelas B, katanya nanti Bapak ajar setelah itu. Saya nggak bisa, saya bilang, karena yang ajar kelas yang lebih, sehingga yang tidak bisa itu yang pada saat jam 1 sampai dengan jam menjelang asar itu. Jadi yang lainnya nanti kita harus mencari waktu pengganti. Itu untuk kelas B. Dan paginya juga itu ada pelepasan wisuda juga ya pada saat itu. Jadi
mulai dari jam 9 sampai dengan jam mungkin sore itu kita sibuk dengan acara setelah kemarin acara tiba. Oke, jadi yang tidak bisa mengajar itu yang kelas B kayaknya. Ya kan, kamu dengan saya kuliah sore apa jam 1? Kuliah sore Pak, jam 3 Senin. kurang 10. 3 kurang 10 Pak. Oh iya. Kita kuliah jam 3, berarti kita tetap kembali seperti biasa kuliahnya untuk yang kelas C. Oke, siap Pak. Oke, Terima kasih. saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, dan selamat akhir pekan. Mari kita tutup kuliah kita sore ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ini semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Yayan sudah keluar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Apabila ada diskusi nanti silakan diskusi di grup. Billahi taufik wal hidayah. Nasrul minallah wa faqul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makan, guys. warahmatullahi wabarakatuh.